Selamat malam, Mas. Aku nggak tahu namanya siapa. Pokoknya Selamat Mas Mas. Mas Hoyu, makasih banget udah bersedia untuk tampil di video aku ya. Siap. Saya Em, yang malah berterima kasih. oh ya, Saya yang merasa terhormat gitu ya. ya. Tadi kan kita DM-an ya. Kalau aku udah beberapa, aku nonton beberapa videonya Mas Hoyu. Aku sebut saja Mas Iya, Hoyu ya, karena di iya, YouTube-nya kan namanya Mas Hoyu. iya. Tadi kita DM-an kan, dan kita akan ngomongin soal Tuhan dan moralitas. Em, tapi sebelum masuk ke sana ya, sebelum masuk ke diskusi mengenai pembuktian Tuhan lah, mengenai moralitas, mungkin saya pengen Mas Royu untuk kenalan dulu nih sama teman-teman aku, sama audiens aku, kayak Mas ini siapa, kenapa bikin channel YouTube, kenapa bahasan YouTube-nya membahas hal filsafat seperti itu dan sebagainya. Mungkin bisa cerita dulu, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, ya, perkenalkan, teman-teman saya itu sering manggil Mas R. Jadi saya memperkenalkan diri itu Mas R biar apa ya? Biar nama kan nggak penting-penting amat gitu loh. Jadi biar orang itu lebih ingat, oh orang ini pernah buat begini. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak terlalu penting juga namanya siapa. Terus kenapa kok saya memperkenalkan diri sebagai Mas R atau lebih dikenal sama orang-orang di sekitar saya sebagai Mas R? Itu salah satunya juga apa ya? Pengen ngerjain juga. Jadi kalau saya memperkenalkan diri biasanya nama saya adalah Mas R. Nah, saya gitu. Oke ya. Terus kemudian saya kenapa kok saya bikin YouTube ya? Nah, itu sebetulnya berangkat dari keresahan sih, Mas. Jadi kan kadang-kadang kita kan punya keresahan, tapi keresahan kita itu kadang nggak terwakili sama orang lain. Entah karena mm, perbedaan expertise atau suatu hal yang lain atau mungkin perbedaan latar belakang itu kan faktornya banyak ya Mas. Tapi ya kurang lebih ada keresahan dan saya beranggapan kalau barangkali apa yang saya alami itu bisa minimal menyumbang dialektika lah ke orang-orang. Kalaupun nggak bisa dianggap sebagai pelajaran, setidaknya memberikan sedikit sudut pandang yang lain, walaupun itu mungkin nantinya diabaikan itu nggak ada soal sih. Yang penting setidaknya um, bisa ikut nimbrung lah. Nah, kira-kira seperti itu. Terus untuk apa lagi? Mungkin apa ya? Kalau studi saya ya ya pernah belajar di bahasa dan sastra Arab gitu. Cuman bukan anak pesantren. Jadi cara belajarnya ya ala-ala orang otodidak kira-kira begitu. Tapi juga mengenyam pendidikan resmi juga yang bahasa dan sastra Arab di salah satu universitas. Nah, kira-kira begitu. Oke. Terus apa lagi? Mungkin itu dulu. Hmm. Tentunya aku nggak bakal menyebut nama itu ya, karena aku cadel, aku nggak bisa menyebut nama itu, jadi aku bakal memanggil Mas saja. Oke, kita langsung saja masuk ke topik diskusi kita yang sesuai di DM. Kita mulai dari mana ya, Mas ya? Eksistensi Tuhan dulu aja, Mas. Boleh, boleh. Oke, tapi mungkin untuk beberapa teman-teman aku, untuk beberapa penonton aku yang belum menonton video Mas di YouTube, belum menonton argumen Mas untuk membuktikan Tuhan itu kayak gimana, mungkin saya akan mulai dari Mas dulu. Bagaimana cara Mas untuk membuktikan eksistensi Tuhan gitu? Silakan. Oke. Pertama, otomatis kita mulai dari metode berpikir dulu ya. Kan kalau apa namanya dilihat itu kan ada orang yang ala cara berpikirnya ala filsuf atau pakai cara-cara filsafat atau pakai apa namanya cara-cara saintis yaitu yang empiris. Tapi kalau saya sendiri beranggapan ngikut yang ini ya metode ilmiah ya. Jadi yang apa namanya kayak yang diceritain kan itu kan saya urutkan
eh, lewat debatnya Guru Gembul sama Ustadz Nurdin itu kan ya. Jadi sesuatu itu bisa dirasionalkan setelah diempiris dulu. Kalau misalkan langsung rasional itu kan saya kira kok apa ya, nggak bisa. Jadi orang itu harus empiris dulu baru rasional. Hmm. Untuk contoh-contohnya ya sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video Mas ya. Jadi kan nggak mungkin loh kita lahir terus langsung tahu hukum sebab akibat. Nah itu kan langsung nggak bisa kan. Lahir ya bisa dengar dulu, bisa dengar suara, habis itu bisa ngelihat, nah kan gitu. Jadi kan empiris dulu. Setelah itu dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, baru kita bisa memprosesnya di kepala. Kemudian kita bisa mengoperasikannya pakai cara-cara yang rasional, pakai metode logika. Kemudian baru bisa ditarik kesimpulan. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Terus bagaimana kok bisa sampai ketemu Tuhan? Ya sebagaimana yang tak jelaskan di video-video saya Mas ya. Jadi kan metodologi yang digunakan adalah metode ilmiah, kemudian metode ilmiah kan empiris, basisnya kan empiris. Sedangkan penciptaan, tak urutkan yang di video itu kan penciptaan manusia awal kali seperti apa, dari apa namanya, dari luka, terus berkembang berevolusi sampai menjadi Homo sapiens yang sekarang. Terus sebelum luka itu proses terbentuknya bumi sekilas, habis itu proses terbentuknya alam semesta sampai mentok di Big Bang kan kayak gitu kan. Nah, ketika di Big Bang itu terus kan saya ambil pakai teori yang sudah ada yaitu mekanik kuantum itu ya, yang segala sesuatu itu asal mulanya dari apa namanya, dari atom, yang atom itu terdiri dari proton sama neutron yang dikelilingi sama elektron. Dan ternyata elektron itu dalam konteks kuantum itu kan dia memiliki dualitas partikel gelombang. Dan untuk bisa menjadi partikel itu dia harus dilakukan pengamatan dan pengukuran. Nah, itu kayak gitu. Oke. Cuma memang kita nggak bisa ya menemukan, oh dari sini pasti Tuhan, itu memang nggak bisa kayak gitu. Tapi dari apa namanya, dari Big Bang itu tadi kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata Big Bang itu nggak bisa terjadi secara kebetulan. Jadi kan dari Big Bang, dus gitu ya, dus meletus, habis itu apa namanya, kalau misalkan dia terlalu kencang meledaknya, itu kan ya nggak bisa jadi. Kalau misalkan terlalu kurang juga nggak bisa jadi. Terus setelah Big Bang tadi itu kan alam semesta kita kan terikat sama hukum entropi kan gitu kan. Nah, namun di satu sisi tertentu, memang kita nggak tahu ya di galaksi lain atau di planet lain mungkin ada kehidupan kita nggak tahu. Tapi di bumi itu justru perkembangannya justru berlawanan dengan entropi. Kan dari anorganik menjadi organisme. Sorry, istilahnya evolusi evolusi anorganik, ya kan gitu, yang ditemukan sama uh, Stanley Miller sama Harold Urey itu Mas. Ya. Nah, terus apa namanya, dari sana, oh ternyata seperti ini. Dari atom-atom yang ini yang ada di bumi purba terus kena petir, kena ini dan lain sebagainya sampai jadilah makhluk hidup yang sederhana dulu, habis itu berkembang berevolusi sampai jadi tumbuhan, hewan dan lain sebagainya itu. Hmm. Nah, itu kan sedangkan hukum termodinamika keduanya atau hukum entropinya itu kan masih jalan. Sedangkan yang anorganik itu justru kalau misalkan digrafikan kayak gini kan, dari keteraturan menuju kehancuran bisa gitu. Tapi kalau yang makhluk hidup tadi kan sebaliknya, justru dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah itu yang saya maksud. Jadi mungkin hampir mirip kayak teleologi mungkin, hampir mirip. Tapi saya menyorotinya di hukum hukum entropi tadi. Hmm. Itu kayak gitu. Eh, Sehingga dari proses entropi tadi ditarik mundur itu kan oh berarti ada ledakan kan gitu kan, ada ledakan. Tapi sebelum Big Bang ada apa itu kan belum jelas. Ada yang ngomong ada alam semesta sebelumnya, tapi kan masih hipotesis. Kalau Stephen Hawking itu ngomong sebelum Big Bang ya nggak ada artinya, wong
waktunya nggak ada. Nah, itu kan kayak gitu. Yang saya tangkap itu kayak gitu. Sedangkan di apa segala yang ada ini kan disusun dari atom tadi. Yang mana atom itu terdiri dari proton sama elektron dan elektron atau entitas kuantum tadi itu kan harus dilakukan pengukuran sama pengamatan dulu, baru dia bisa menjadi partikel. Kalau enggak, dia nanti jadi gelombang. Dan ketika dia jadi gelombang, nggak bisa disentuh kayak benda ini dan lain sebagainya, nggak bisa disentuh. Nah, sedangkan realita yang ada sekarang itu kan bisa kita sentuh, bisa nabrak, bisa ini dan terikat hukum Newton. Akan kayak gitu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa alam semesta ini itu nggak bisa terjadi secara kebetulan. Soalnya kalau misalkan kebetulan, kebetulan itu kan saya ingat videonya Mas Apriyadi itu kan mungkin jelasinya evolusi itu kayak kayak gini misalkan hewan itu dari apa namanya dari 5 huruf misalkan catur gitu ya catur hewan gitu ya H dulu Ya, sisanya hurufnya diacak ya. habis itu E habis itu acak lagi, terus W, habis itu acak lagi, habis itu A, habis itu acak lagi, habis itu N kan kayak gitu. Nah, Cuman kan kalau misalkan betulan acak, itu kan nggak berhenti, Mas. Maksudnya kalau misalkan dia itu H, itu kan dia bisa berubah lagi. Atau gampangnya gini, wes. Sesuatu bisa dikatakan berubah, itu kan harus ada parameternya dulu. Kalau misalkan elektron, proton, sama neutronnya itu sifatnya berubah, dan betulan acak, itu kan akhirnya nggak gimana ya? Saya ya. nggak bisa bayangin gitu loh. Kayak bentuknya itu kayak gini-gini, jadi malah nggak ada parameternya, sehingga kita nggak bisa melihat itu berubah atau tidaknya itu kita nggak bisa lihat. Nah, sedangkan untuk hal seperti itu kan peluangnya kecil banget, terlebih untuk menjadi partikel itu harus diamati dan diukur dulu. Maka dari situ kesimpulannya fix, alam semesta ini harus diintervensi dari luar diri. Nah, itu saya nyampe ke 9 di situ. Eh, BTW yang kotak-kotak tadi, huruf tadi, saya contohinya tuh pakai Jokowi ya. Ya, Di- Itu di video bareng males ngedit. Itu sebetulnya untuk menjelaskan kalau evolusi itu sebetulnya nggak acak ya. Jadi bahkan ini kata-kata dari Dawkins sendiri ya, Richard Dawkins sendiri yang dia tuh ateis, dia bilang bahwa evolusi itu adalah non-random selection. Jadi evolusi itu sama sekali nggak acak, gitu, nggak random, gitu. Cuman sebelum aku mau ngasih tanggapan atas argumen Mas, aku pengen tanya beberapa hal dulu deh. Yang pertama, aku pengen tanya sebetulnya tadi kan Mas menganggap bahwa untuk membuktikan Tuhan ini Mas pakai metode ilmiah, gitu. Nah, di sini aku mau tanya dulu sebetulnya bagaimana Mas mendefinisikan metode ilmiah itu. Apakah seperti scientific method, metode saintifik yang dipakai oleh Galileo misalkan atau Newton, atau ilmiah seperti dalam pengertian Ustadz Nuruddin ya. Dia bilang ilmiah padahal itu adalah metode rasional gitu loh. Jadi metode ilmiah ini seperti apa? Contohnya Mas. Mungkin bisa didefinisikan dulu sebelum saya lanjut ke kritik saya. oke, oke. Yang saya maksud ilmiah itu ya kayak scientific method, Mas. Ah Eh, ya. kayak scientific method. Jadi apa namanya merumuskan masalah dan lain sebagainya itu Mas sampai di kesimpulan gitu, hipotesis dan lain sebagainya sampai di Oke. kesimpulan. Ya, Itu gitu. siap. Dan untuk Tuhan yang kita tahu kan kalau Tuhan tuh banyak definisinya ya. Tapi untuk Tuhan yang di yang lagi kita omongin ini adalah Tuhan Islam kan, Tuhan yang personal, Tuhan yang dia tuh melampaui ruang dan waktu, atau Tuhan yang seperti apa? Oh, kalau itu video saya belum selesai Mas. Jadi masih ketemu di ada pencipta gitu doang. Cuman penciptanya siapa? Lah itu kan masih harus lewat proses dulu. Jadi nggak apa namanya nggak bisa kan langsung oh tiba-tiba Tuhannya Islam walaupun saya sendiri seorang Muslim ya Ya, punya gitu. Tapi diterima apa enggak ya itu urusan Tuhan. oke. Eh, saya melihatnya ya masih ketemu dulu. Oh ternyata begini. Tapi Tuhannya siapa lah itu kan masih masih tanda tanya Mas. Dan itu harus diteliti lagi dan harus di breakdown lagi. Makanya saya kan kalau Mas lihat di video itu kan saya mulai dari argumennya orang ateis dulu. Yang orang ateis mengatakan oh agama itu membatasi
akal manusia, nah, kan gitu. Terus ada Um, argumen ABC dan lain sebagainya yang saya ya. jelaskan di video saya 0016 itu. Eh, saya kira pertanyaannya bukan apakah Tuhan ini Tuhan Kristen, Tuhan Islam, Tuhan Yahudi. Bukan pertanyaan saya bukan itu ya, tapi Tuhannya ini Tuhan teistik, yang dia itu Tuhan, Tuhan pribadi, Tuhan personal, atau dia itu Tuhannya Einstein, Tuhan yang impersonal, atau dia itu hanya Tuhan deistik gitu loh, Tuhan yang kayak ciptain hukum alam doang dan udah. Karena kita juga mesti definisikan dulu Tuhannya Tuhan yang seperti apa gitu. Dan mungkin Oh iya, kalau boleh saya siap-siap. tebak, mungkin Yang Tuhan teistik ya, yang seperti Tuhannya Kristen, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam, Tuhan seperti itu bukan? kalau kalau yang di video saya ya Mas, kan belum selesai tuh. Jadi em, kata-katanya juga juga tak ganti sebetulnya, bukan Tuhan tapi Sang Pencipta. Pencipta alam semesta, Ya, kan gitu kan. ya. Pakai Sang Pencipta alam semesta karena dengan definisi KBBI yang saya pakai kemarin. Cuman untuk masalah Tuhannya teistik atau Tuhannya kayak Einstein atau deistik itu masih masih belum ketemu jawaban. Siap, siap. Kalau di saya masih Oke, belum ketemu jawaban. Kenapa? Karena kan nggak bisa dicapai loh. Yang bisa tak lakukan di metode saya kan gini. Saya nggak bisa memastikan itu ada Tuhannya dan Tuhannya seperti apa itu masih belum ketemu. Tapi yang bisa dipastikan adalah alam semesta ini harus diintervensi dari luar. Kan gitu. oke, itu Yang itu kata kuncinya ya. Alam semesta ini mesti diintervensi dari luar alam semesta gitu loh. Oke, ya, good. Em, saya akan mulai menanggapi beberapa argumen dari Mas Royu tadi. Pertama, mengenai ilmiah, mengenai scientific method, saya merasa bahwa em, metode ilmiah itu tuh sangat terbatas. Dan tentu salah satu batasannya adalah dia itu hanya bisa bekerja di alam ini doang gitu loh. Jadi untuk sesuatu yang dia tuh berada di luar alam, itu tuh nggak bisa kita gapai dengan metode ilmiah gitu loh. Jadi kalau kita pengen membuktikan keberadaan sesuatu hal yang dia itu berada di luar alam, kita tuh nggak bisa lagi pakai metode ilmiah gitu loh, karena keterbatasan metode ilmiah itu. Jadi kalau misalkan kita mau membuktikan bahwa alam ini disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar alam, saya kira pakai metode ilmiah tuh nggak bakal bisa ya. Dan kalaupun bisa seperti yang Mas tadi, itu tuh sebetulnya adalah filsafat ya, bukan metode ilmiahnya gitu loh. Itu adalah filsafat. Dan kenapa saya bisa bilang begini? Karena Tuhan yang meskipun Mas Royu belum definisikan Tuhannya Tuhan yang mana, tapi Mas Royu tadi udah bilang bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang berada di luar alam gitu loh, yang menyebabkan alam ini gitu. So, itu yang pertama. Saya kira metode ilmiah tuh hanya terbatas pada alam ini doang gitu loh. Jadi untuk sesuatu yang di luar alam itu tuh nggak bisa disentuh. Oke, ini argumen yang sangat menarik sebetulnya, yaitu teleologis atau argumen desain, argumen fine tuning. Ini sangat bagus dan ini sangat menarik karena ini terasa sangat relatable ya. Kayak ya udah lihat ini tuh sangat desain banget gitu. Maksudnya sangat teratur banget, sangat kita mampu melihat pola di sana gitu kan. Dan kita melihat desain di sana, maka tentu dengan mengambil kesimpulan secara filosofis kita akan mampu menyimpulkan kalau Tuhan tuh ada gitu loh. Tapi aku melihat ada beberapa masalah ya di argumen fine tuning argumen ini gitu loh. Misalkan pertama, ketika kita ngomongin soal yang tadi ya, tadi Mas ngomongin soal yang 5 kotak, 5 huruf hewan, dan kita melihat ada pola di sini. Evolusi itu memang ada pola ya. Ini tuh sebetulnya adalah jawaban Dawkins. Justru ini tuh adalah jawaban Dawkins untuk membantah argumennya William Paley. William Paley itu dia ngomongin soal argumen desain. Nih lihat nih, kita mempunyai jam, jam ini sangat kompleks sekali. Mana mungkin jam, jika jam ini yang sangat kompleks aja pasti ada penciptanya, maka mana mungkin alam semesta ini yang sangat begitu lebih kompleks lagi, mana mungkin tidak ada penciptanya gitu loh. Dawkins itu tuh ingin membantah argumennya itu gitu loh, argumen William Paley itu gitu loh, dengan bilang bahwa evolusi itu tuh pilihannya bukan cuma dua,
bukan cuman acak sama desain, tapi ada pilihan ketiga, yaitu natural selection yang kita omongin tadi, yang berpola tadi. Jadi meskipun Dawkins, meskipun para ateis mengatakan bahwa di sini kita melihat pola ya, tapi hanya karena kita mampu untuk melihat pola, itu tuh bukan berarti ada Tuhan di baliknya gitu loh. Em, Pertama itu, jadi meskipun kita mampu melihat pola, kita tuh kita bukan berarti itu ada Tuhan di baliknya gitu loh. Pertama itu, kedua, saya menarik banget, saya suka banget karena Mas Royu ini orang yang menerima evolusi ya. Wait, ini agak nge-lag nih. Mas, apakah masih ada di sana? Tes, halo. Cek, cek. Halo? Oke, Oke, oke. oke. Tadi sampai meskipun melihat pola, Oh terus ya. lanjutannya. Jadi yang pertama itu ya, meskipun melihat ada pola di sana, itu tuh bukan berarti ada Tuhan di sana gitu loh. Kedua, saya suka banget karena Mas ini menerima evolusi ya. Kalau misalkan kita eh, menerima evolusi, maka kita juga mesti menerima bahwa ada begitu banyak trial and error. Maksudnya percobaan, ada banyak ways, pemborosan yang kita nggak bisa bayangkan gitu. Kalau saya percaya sama Tuhan dan saya bilang bahwa Tuhan saya memakai mekanisme evolusi, Tuhan saya memakai mekanisme seleksi alam gitu untuk membuat manusia, saya kira saya nggak bisa mengatakan itu karena kalau kita tahu natural selection, kalau kita tahu seleksi alam itu tuh seleksi alam itu nggak kayak garis lurus langsung jadi gitu ya, nggak. Itu tuh kayak bercabang-bercabang, penuh dengan percobaan, penuh dengan kematian yang tidak berguna. Kan kalau misalkan kita mengatakan bahwa Tuhan itu memakai evolusi, kita sama dengan mengatakan kalau Tuhan itu seperti anak yang magang, yang nggak tahu apa-apa bagaimana caranya menciptakan manusia gitu loh. Karena dia untuk menciptakan manusia aja itu tuh butuh percobaan yang begitu banyak borosnya gitu loh. Dan gagalnya ya, evolusi itu banyak gagalnya loh Mas. Banyak spesies yang udah mati gitu loh. Eh, Kedua itu ya. Jadi kedua di poin ini saya pengen menyampaikan bahwa ada banyak sekali desain yang cacat gitu loh. Kalau kalau misalkan kita mengatakan kalau desain Tuhan itu indah, no, desain Tuhan ini sangat begitu banyak yang cacat dan begitu banyak yang ini ya. Hmm. Em, dan ketiga adalah, jadi kan para pendukung argumen teleologis ini ya, utamanya yang fine tuning argumen gitu, yang kayak semesta ini konstanta kosmologisnya itu betul-betul pas banget gitu. Seperti Mas tadi bilang kalau kalau semesta ini mengembangnya terlalu cepat, ini kita nggak bakal ada. Kalau mengembangnya terlalu sedikit, itu nggak bakal ada. Dalam bahasa mereka, jika nilai gravitasi itu lebih gede, kita nggak bakal ada. Jika gravitasi itu sedikit lebih kecil, semesta juga nggak bakal ada. Nilai gravitasi dan konstanta lainnya itu tuh mesti pas banget gitu supaya kita bisa ada. Jika kita mengatakan ini, saya merasa bahwa saya melihat ini tuh settingan semesta seperti ini untuk membuat kita ada, itu tuh justru membatasi Tuhan gitu loh. Seolah-olah Tuhan itu ketika dia pengen menciptakan kita, itu tuh dia mesti menciptakan gravitasi yang segini gitu loh. Nggak boleh segini, nggak boleh segini, tapi mesti segini gitu loh. Seolah-olah Tuhan tuh nggak punya pilihan lain gitu loh. Tuhan tuh Tuhan itu dibatasi oleh settingan semesta yang seperti ini gitu loh. Seperti kata Alex ya, bisa nggak Tuhan menciptakan kita, menciptakan hewan dan kita, semesta dengan keberadaannya, tapi dengan gravitasi yang lebih gede gitu loh. Nah, itu nggak bisa. Apakah bisa dengan gravitasi yang lebih kecil? Nggak bisa. Tuhan itu betul-betul dibatasi oleh hukum alam itu sendiri. Konsekuensinya adalah ada sesuatu yang lebih besar, yaitu alam itu sendiri, yang membatasi Tuhan gitu loh. Jadi itu ya tiga tiga objection saya gitu loh. Pertama, hanya karena ada pola itu bukan berarti ada Tuhan, karena justru pola itu digunakan untuk membantah argumen William Paley, argumen desain. Kedua, ada banyak sekali desain yang cacat, ada pemborosan, ada kematian yang tidak bermakna dan sebagainya. Ketiga, ini justru malah membatasi Tuhan. Jadi saya penasaran, bagaimana pendapat Mas Royu untuk tanggapan saya? Oke, saya mulai dari yang ketiga dulu, Mas. Ya. Ya, silakan.
Mas kok berpikiran kalau itu membatasi Tuhan, kenapa, Mas? Karena Tuhan tidak punya cara lain untuk menciptakan kita selain dengan nilai konstanta fisika yang seperti ini. Kok tahu, Mas? Kan kita nggak tahu kan. Misalkan di semesta lain itu ada Big Bang lagi dan lain sebagainya kan kita nggak tahu juga, toh. Nggak tahu, tapi para ahli fisika itu udah bisa menyimpulkan bahwa seandainya gravitasi lebih gede dikit aja, semesta tuh nggak bakal ada. Hmm. Bukan bukan cuman kehidupan kita aja yang nggak ada ya, tapi kehidupan lain pun itu nggak ada. Begitupun Ya, dengan dan, ya, silakan. ya, dan ini kan di semesta ini, Mas ya. Iya. Semesta yang bisa kita jangkau kan gitu Hmm. kan gitu. Nah iya, terus terus kok bisa ditarik kesimpulan kalau misalkan Tuhan itu terbatas dari ini, padahal kita taunya baru ini. Kan Nah, berarti hmm. kan kalau misalkan mau saya simpulkan kan gini tuh, dari pengetahuan kita ini, yang kita dapatkan ini, berarti Tuhan itu dibatasi oleh hukum fisika yang ini. Nah, berarti kan gitu loh. Kalau mau konsisten lah ya. Ya, Kan gitu kan. Harusnya kan kesimpulannya gitu. Bukan kok berarti Tuhan dibatasi ya enggak. No. Beda urusan. No. Makanya kan saya kan bangun argumennya kan bukan bukan dari Tuhan gini enggak gitu. Tapi dari empiris dulu. Terus tak lihat, oh ini pasti diintervensi dari luar. Kan gitu kan saya. Intervensinya seperti apa, prosesnya apa, nggak tahu. apakah Makanya dicari terus. Kan gitu kan. apakah Mas Royo berpikir bahwa settingan semesta itu jika sem- jika settingan semesta kita berbeda akan tetap Hmm. ada kehidupan yang lain yang berbeda? Apakah Mas Royo berpikir seperti itu? Oh, kalau yang semesta kita ini enggak, semesta kita ini kan enggak. Tapi kan kita nggak tahu, Mas. Di semesta lain itu ada kehidupan yang lain apa enggak? Kita kan nggak tahu. Nah, itu Tahunya, kita kan good. tahunya yang bisa kita capai ini, toh. Good. Berarti Dan gitu. ya, Hmm. saya bisa pakai itu untuk membantah fine tuning argumen juga. Saya bisa membantah Gimana? itu untuk membantah argumen desain juga. Karena kan salah satu premis dari argumen fine tuning ini ya, argumen desain ini, itu tuh adalah ketepatan atau betapa presisinya settingan semesta itu gitu loh, supaya kita ada. Hmm. Jika Hmm. faktanya adalah, jika ada kemungkinan bahwa settingan semesta yang lain mampu untuk menciptakan kehidupan dengan jenis lain, maka Hmm. argumen ini udah gugur. Karena premisnya adalah betapa presisinya semesta kita gitu loh. Tapi kalau dibilang Oke, kalau settingan yang lain bisa menciptakan kehidupan lain, ya berarti itu malah menggugurkan argumen ini. oke, aku setuju. Aku nggak mengatakan kalau di semesta lain itu bisa pakai settingan lain, aku nggak bilang gitu. Cuman yang tak katakan tadi adalah kita tahunya di semesta kita ini. Beda ya, Mas ya? Ya. Ya, soalnya kalau misalkan basisnya rasional itu nggak selesai, Mas. Kan jika begini, lah kita ngomongin yang nggak ada, kan gitu tuh, Mas. Makanya kan tak kembalikan ke empiris dulu. Loh, yang ada dulu aja. Kalau saya kan gitu. Yang ada ini, oh memang ada konstanta seperti ini. Kalau misalkan Mas mengatakan, berarti Tuhan dibatasi. Loh, bentar, kita nggak tahu ya, di luar ini ada kehidupan lain apa nggak tahu ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan kalau Tuhan ini terbatasi sama hukum ini. Gimana kalau makanya kalau misalkan argumennya tak balik, ya bisa juga. Loh, Tuhan pengennya nyeting nyeting apa namanya bikinnya algoritma kayak gini yo. Ya kan nggak ada masalah. Bagaimana Gitu. pendapat, bagaimana bantahan Mas Royu kepada argumennya Francis Collins misalkan, ketika dia betul-betul pede gitu ngomong bahwa ketika gravitasi lebih gede aja, Hmm. kita tuh betul-betul bisa tahu loh kalau semesta tuh nggak bakal ada. Iya, iya, iya. Semesta yang ini kan. Semesta No, yang bisa kita jangkau. every universe, setiap semesta itu nggak bakal ada jika gravitasinya itu lebih gede. Bentar-bentar. Kok bisa every semesta itu dari mana? Soalnya yang saya tahu ya Mas, ya, yang Big Bang itu semesta alam ada alam semesta lain itu kan hipotesis. Karena gini Mas, untuk menciptakan sebuah semesta, bukan untuk supaya kita ada ya, tapi untuk semesta supaya ada, itu tuh settingan gravitasinya mesti betul-betul segini gitu loh. Jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih, Hmm. itu tuh nanti bakal ada semacam apa? Nanti aku undang Bang Muit lah. Tapi kalau semestanya, kalau gravitasinya itu lebih gede dikit aja, itu tuh bukan kehidupan kita aja yang nggak ada, tapi semestanya itu sendiri itu nggak ada.
Kalau kita mau Iya, ngomongin ya, semesta, semesta kita ini. no, bukan semesta. Sorry, Kalau sorry. kalau kita mau ngomongin semesta yang lain yang tetap ada, itu tuh kita ngomongin gravitasinya segini, tapi yang lainnya itu boleh berubah. Mungkin itu ada kehidupan yang lain ya. Mungkin ada kemungkinan itu kehidupan ada muncul kehidupan yang lain. Jika gravitasinya Hmm. segini, tapi settingan yang lain berbeda. Tapi Hmm. ini kita ngomongin gravitasi. Kalau gravitasinya dikit aja berbeda, semesta itu sendiri nggak bakal ada. Bukan cuma semesta kita ya, tapi setiap semesta itu nggak bakal ada. Karena supaya semesta untuk bisa jadi ada, gravitasi itu mesti segini. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. So, at least itu yang dikatakan oleh Francis Collins ya. Karena aku bukan ahli fisika, dan dia kebetulan pemenang Nobel biologi juga, dan mempelajari argumen ini dengan lebih ini. So, bagaimana pendapat Mas Royu atas itu? Kalau saya itu tadi, Mas, yang saya tahu kan sebelum Big Bang ini kan kalau ada alam semesta lain itu kan hipotesis. Gara-gara itu kan diambilnya dari yang ini toh, dari apa namanya entitas kuantum. Ketika satu itu diamati dan diukur, ini mempengaruhi di apa entitas kuantum di tempat yang lain sekalipun itu jauh. Kan gitu kan? Itu kan diambilnya dari sana. Nah, masalahnya ada alam semesta lain apa enggak kan belum tahu. Yang terakhir kan yang mau diuji coba kan yang Big Bang-nya lewat CERN itu kan. Jadi jadi aku menganggapnya masih hipotesis. Kalau misalkan masih hipotesis, ya aku nanti dulu gitu. Yang ada sekarang kan sains kan data yang ada apa ya sekarang itu yang bisa disimpulkan nanti ya nanti. Kalau aku gitu. Oke, keberadaan semesta sebelum semesta ini itu kan hipotesis. Tapi para ilmuwan juga bahkan tidak apa ya. Tapi aku nggak pernah mendengar bahwa jika semesta ini ada, maka harus ada apa yang tadi kita sebut sebagai pencipta di baliknya. Ya, Para ilmuwan itu nggak pernah memakai itu loh. Maka ya. sepertinya itu juga sebuah hipotesis juga deh. Jadi gimana? Kenapa hipotesis yang ini diambil sedangkan hipotesis yang lain dibuang gitu? Betul. Saya gini Mas, makanya saya kan di apa namanya di penjelasan saya itu kan saya nggak ngomong kalau ini di apa ya diciptakan sama Tuhan kan nggak ngomong gitu. Tapi ada yang buat entah yang buat alien, entah alam semesta lain, itunya nggak tahu. Ah ya, Tapi ya. yang alam semestanya ini itu harus diintervensi. Kan gitu aku tadi. Poin-poinku dari tadi itu gitu. Jadi bukan bukan ini pasti Tuhan nggak tahu masalahnya. Kita nggak tahu. Yang jelas alam semesta kita ini dari titik Big Bang itu tadi itu harus diintervensi dulu, harus diamati dulu. Soalnya kalau nggak diamati dan nggak diukur, itu nanti nggak ada. Terus kalau yang saya tonton di Bang Mu ini itu kan katanya yang amati itu kan nggak harus pengamat sadar. Nah, kalau misalkan kayak gitu, akhirnya kan kita secara tidak langsung ya nggak tahu ya. Kalau saya secara tidak langsung pembicara tadi itu berasumsi bahwa Tuhan itu punya kesadaran. Kan gitu. Dan sama kayak apa ya Stephen Hawking dan lain-lain. Yang mereka bantah itu kan argumen dari orang beragama yang membuat teori tentang penciptaan. Dan mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Inggris misalkan gitu. Dan itu pun Tuhan yang mereka pahami itu kan Tuhan yang ada di sekitar mereka yang gambaran-gambarnya itu dijelaskan sama tokoh agamanya. Kan gitu, Mas. Sedangkan aku tadi, aku masih nggak tahu. Siapa yang intervensi nggak tahu, belum tahu. Itu gitu. Jadi kalau Nah, misalkan poin perbedaannya, Mas. Ya? ya, kalau kalau misalkan saya katakan bahwa mungkin saja yang mengintervensi ini adalah satu apa ya? Doraemon. Bukan Doraemon. Bisa Eh, tuh. bayangkan bahwa yang mengintervensi ini dia adalah sebuah necessity yang dia tidak memiliki kehendak, dia tidak memiliki kesadaran, dia tidak memiliki kekuatan apapun, Nah, dia adalah alam itu sendiri gitu loh. Apakah dia adalah ya, apakah itu mungkin? yang dimaksud alam itu yang mananya. Makanya kan kalau tak kembalikan ke Big Bang, alam semesta kita itu kan disusun dari entitas kuantum, Mas. Lah, entitas kuantum itu kan ya elektron, ya proton, ya neutron, terus ada yang elektronnya jadi banyak, jadi atom apa, yang atomnya satu hidrogen, yang dua helium, dan seterusnya kan gitu kan.
Lah yang dimaksud seluruh yang ada di alam ini itu kan terdiri dari entitas kuantum tadi tuh. Lah, yang jadi masalah elektronnya sama entitas kuantum tadi itu kan harus diintervensi dulu. Kalau nggak Oke, diintervensi kan dia bentuknya gelombang. oke. Aku Poinku pernah, tetap gitu. aku penasaran dengan bagaimana soal, oke, anggap kalau semesta ini dia kontingent ya. Maksudnya kontingent tuh dia butuh diintervensi gitu ya. Ya. Bagaimana dengan yang mengintervensi alam ini, gitu? Apakah dia juga butuh intervensi dari pihak luar atau enggak? Nah, itu nggak tahu. Makanya kan di kontenku kan aku nggak belum nyampe di Tuhannya siapa. Tapi yang jelas ini harus diintervensi. Dan yang intervensi ini realita yang apa namanya yang membuat ini tuh nggak bisa terjadi kan nggak mungkin alam sendiri karena alam itu terdiri dari entitas kuantum. Hmm. Terus yang kedua kehidupannya ada itu kan melawan entropi, Mas. Oke. Melawan entropi dan harus dikasih energi kan gitu. Nah kalau energinya kebablasan nanti ya nggak tahu jadinya seperti apa. Mungkin yang lebih ahli nanti akan bisa menjelaskan. Tapi yang jelas untuk saat ini yang Mas sampaikan tadi, apakah yang mengintervensi alam semesta ini kontingent atau harus diintervensi sama pihak lain lagi? Lah itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Oke. Eh, Tadi kan poin yang ketiga ya yang dibantah. Oke, sekarang poin yang kedua dan pertama Mas, silakan. Poin yang sorry sorry, yang pertama tadi aku masih ya, evolusinya itu teratur itu ya. Yang kedua aja dulu. Kalau saya menunjukkan ada beberapa desain yang cacat. Kalau evolusi itu Hmm. boros, banyak kematian yang tidak bermakna, banyak coba-cobanya gitu loh, dan sebagainya. Nah, Hmm. nah, kalau untuk yang banyak coba-cobanya itu dan apa analoginya kan seperti anak magang gitu ya. Mungkin gitu ya. Masalahnya kita nggak tahu ya. Itu terjadinya kayak gitu itu nggak sengaja memang bodoh atau seperti anak magang tadi atau hal seperti itu disengaja kan nggak tahu juga. Terus parameter sempurna dan nggak sempurna, baik dan nggak baik itu kan ya nggak ada tuh, Mas. Aku masih nggak paham sih parameternya baik sama jelek itu kan ujung-ujungnya ya parameternya manusia. Aku nggak tahu ya hewan itu bisa bisa mikir baik atau jelek aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kalau yang tak pahami dari yang diperdebatkan sama orang-orang itu ya asumsi baik sama jeleknya manusia yang tak pahami gitu. Kalau misalkan, kalau misalkan Mas mau menciptakan robot ya, mau menciptakan Hmm. AI, robot manusia gitu loh. Dan Hmm. Mas diyakini oleh banyak sekali orang, Mas tuh maha cerdas, maha desainer, maha kasih juga, dan maha kuasa juga sampai bisa menciptakan robot gitu loh. Hmm. Tapi ketimbang atau alih-alih Mas menciptakan robot yang sempurna dalam satu percobaan, Mas menciptakan banyak sekali robot yang pertama gagal, kedua, ketiga agak gagal, keempat lumayan gagal, kelima Hmm. mendekati sempurna, keenam sebagainya, sampai ke berapa juta kali percobaan, barulah, wah ini keren banget nih robot gue. Tapi sebelum robot ini, itu banyak banget itu. Iya, Mungkin dengan indikator seperti itu, saya bisa menunjukkan bahwa kalau sempurna itu adalah mampu menciptakan robot yang betul-betul bagus dalam satu kali percobaan. Tapi Mas mesti dalam kesejuta kalinya gitu sampai bisa menciptakan itu. Itu pendapat Mas bagaimana? pertama gini Mas, bagus sama jeleknya itu kalau yang saya lihat di neuroscience ya, makanya kalau kalau Mas mungkin pasti lihat juga lah yang dokter Wilson, itu kan orangnya ngomong loh nggak ada baik jelek itu nggak ada, cuman beda aja. Contoh misalkan kayak orangnya nyontohin orang Indonesia sama orang Jepang, loh apa orang Jepang tuh nggak lebih baik dari kita, cuman beda aja. Sana tertib kita nggak tertib, kan gitu loh. Dokter Oke. Wilson ini ngasih contohnya gitu. Kembali ke parameternya tadi, parameter sempurna nggak sempurnanya masih nggak jelas. Terus maha penyayang, maha pengasih, maha sempurna. Kan tadi kan saya ngomong belum tahu. Saya Oke. ngomong yang buat yang melakukan intervensi siapa kan belum tahu. Ya.
Jadi kita tahu dari mana kalau yang mengintervensi tadi itu pasti maha cerdas, maha penyayang, kan nggak tahu. Oke, ini menarik ya. Ya, Mas, Mas barusan bilang bahwa kita nggak tahu parameter sempurna atau enggak itu kayak gimana. Kita sebagai manusia juga nggak tahu yang bagus dan jelek itu seperti apa. Boleh nggak saya sebut gini? Tadi kan salah satu argumen Mas adalah, bahkan di video Mas disebutkan bahwa kita tuh mampu melihat pola di sini gitu loh. Sehingga kita mampu untuk menyimpulkan bahwa ada desainer gitu. Ada yang mengintervensi gitu ya. Bagaimana kalau kita tidak mampu melihat pola di sini gitu loh? Kita kayak seolah-olah kita menanggapkan bahwa kalau ada pola itu tuh mesti ada desainer. Kalau tidak ada pola itu tidak ada desainer. Tapi bagaimana kalau saya terapkan, saya apply skepticism tadi untuk argumen yang pola itu tadi? Bagaimana kalau kita bilang bahwa lah, bagaimana kita menentukan suatu hal itu terpola atau enggak gitu loh? Itu kan cuman yang kita buat doang. Itu kan adalah konsep yang kita buat doang gitu loh. Bagaimana ya. kalau alam ini acak, itu tuh bisa aja tetap ada intervensi dari luar gitu loh. Meskipun alam ini acak dan nggak terpola. Itu kenapa kita mampu untuk membuat, mengapply konsep berpola ini pada alam semesta, tapi kita nggak mengapply konsep kesempurnaan tadi dan baik dan bagus tadi. Kalau saya gini Mas, tergantung definisi polanya dulu. Yang Oke. dimaksud dengan pola itu apa dulu? Supaya lebih aman kan pakai KBBI Mas. Nah, masalahnya adalah jika kita memakai definisi pola dari KBBI atau kita memakai definisi pola dari bikinan kita sendiri, itu kan standarnya manusia loh. Ya enggak. Tadi kan kita ketika ngomong kesempurnaan, kita juga ngomongin kesempurnaan menurut siapa? Menurut manusia dong. Nah, bagaimana Oke, dengan oke. pola itu? Heeh. Oke, Gimana? atau gini aja wis. Anggap aja kata pola itu nggak ada. Anggap aja kata pola itu nggak ada. Jadi yang terpenting adalah kita lihat kan dari indera tadi loh. Kita lihat loh kok gini. Terus pas apa rumusnya diulang lagi. Loh kok gini lagi. Loh kok gini lagi. Akhirnya kita menyebut realita itu sebagai pola. Kan gitu tuh Mas. Yang jadi poin itu gini. Definisi pola yang tak maksud kalau yang tak tangkap ya, bahasa itu kan dibuat itu kan untuk mempermudah manusia dalam memahami realita dan untuk mentransfer lintas generasi kan gitu kan. Oke. Maka sebetulnya yang dimaksud pola dan lain sebagainya yaitu adalah gambaran dari realita yang sudah diamati semua manusia kan. Oke. Boleh nggak saya sebut kalau definisi sempurna yang tadi kita maksud juga memakai cara seperti itu, bahwa sempurna itu adalah em, yang barusan Mas pakai, bahwa kita melihat sesuatu yang ini jelek lah, ini betul-betul tidak berfungsi, sedangkan kita melihat sesuatu yang wah ini semua organ tubuhnya berfungsi gitu loh. Oke, Ya, kalau kalau yang tak tangkap gini sih mas, berarti berfungsi dan tidak berfungsi gitu ya, oke. Boleh di ukurannya berarti ya berfungsi dan tidak berfungsi gitu ukurannya. ya. Kalau misalkan ukurannya kayak gitu nanti gini apa namanya, ada sisi subjektifnya juga. Maksudnya subjektif itu gini. Mas tahu Agus, Agus, Agus yang dia kan ada banyak loh Agus, uh, Agus yang pengapel metik di Indonesia tuh ada banyak loh. disabilitas, bukan yang disabilitas. Oh iya, iya. Nah itu kan dengan disabilitasnya dia bisa memfungsikan kakinya itu lebih baik dibandingkan kita yang tidak disabilitas. Lah kalau misalkan faktornya fungsi, nanti bisa kayak gitu, Mas. Oke. Kan acak banget ya. Jadi apa namanya? Makanya kalau apa ya? Kalau misalkan setahu saya yang di ilmu statistik itu kan data yang umum sama data outlier istilahnya. Jadi kan data yang oh rata-rata begini, terus ada data pengecualian, nah, kira-kira gitu. Tapi kalau masalah bagus dan jelek itu ya masih ini belum jelas juga. Yang tak Oke. pahami gitu. Em, saya akan ngasih analogi yang mudah-mudahan analoginya sesuai ya. Misal saya lemparin 30 dadu ya. Saya punya 30 dadu. Dadu itu kan ada 1 sampai 6 ya.
saya lemparin 30 dadu lung ke atas. Skenario pertama, ketika dia ke bawah, dia itu namanya kayak ada 1, 2, 3, 6, itu betul-betul acak gitu. Sedangkan skenario kedua, ketika saya lempar dadu itu semua 6 semua gitu loh. Saya akan tergoda untuk mengatakan, di skenario kedua, ini tuh betul-betul sempurna banget gitu. Semuanya 6. Sedangkan yang satu, yang skenario pertama, itu tuh kayak acak gitu loh. Em, apakah saya terjustifikasi gitu untuk mengatakan bahwa skenario yang kedua itu tuh sempurna, sedangkan yang pertama itu tuh enggak. Dan saya hanya mengandalkan intuisi saya sebagai manusia gitu loh. Dan yang mana ukurannya itu adalah manusia itu sendiri kan. Karena saya yang mengatakan bahwa itu sempurna gitu loh. 6 semua loh. Sedangkan yang ini tuh acak. Apakah saya terjustifikasi untuk ngomong bahwa yang kedua itu lebih sempurna ketimbang yang pertama? Ya kalau sempurna nggak sempurna, ya mungkin kalau diterapkan ke masing-masing orang, misalkan 6 itu tadi, 30 dadu terus dapat 6 semua gitu kan, wih keren kan gitu kan. Ya, Kan bagaimanapun kita ngomong itu keren, itu dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang mana kita itu sangat sulit bahkan 2 dadu aja, atau mungkin 3 dadu, dapat 6 semua itu kan sulit. Jadi kan ada pengalaman dulu, baru apa namanya, baru kita tahu, oh ternyata yang bagus itu yang gini. Karena yang ini sulit didapatkan. Itu pun kalau misalkan Mas melempar 30-nya 6 semua, itu pun kalau dapat hadiah. Kalau nggak dapat apa-apa, ya nggak ada gunanya juga. so still that is subjektif ya. Itu masih subjektif ya karena itu berdasarkan pengalaman manusia, pengalaman Iya, sebelumnya. Oke. iya masih subjektif. Makanya kan kalau saya bangunnya argumen, yaitu tadi, yang pasti adalah alam semesta kita ini harus diintervensi. Loh, kenapa kok diintervensi? Kan dimulainya dari Big Bang itu tadi. Memang nggak tahu ya, itu di awalnya. Tapi yang kita dapatkan sampai saat ini, dimulainya dari Big Bang, dan seluruh yang ada di alam semesta ini, itu kan entitas kuantum tadi, yang mana entitas kuantum baru jadi partikel kalau diamati dan dilakukan pengukuran. Makanya kesimpulan saya dari situ. Masalah yang intervensi siapa? Nah itu nanti di Ya. video video berikutnya, nanti di anu sambil jalan. Kira-kira gitu. Em, di video itu juga kalau saya nggak salah Mas tuh ngomongin soal falsifikasi ya. Em, tapi aku takut salah. Mungkin Mas Ya, boleh jelasin dulu falsifikasi itu seperti apa. Mungkin nanti saya akan komen mengenai. Soalnya ada hubungannya kok. Kenapa eh, semesta ini ada intervensi itu tuh ada hubungannya dengan falsifikasi. Tapi sebelum ke sana saya pengen Mas untuk jelasin dulu menurut definisi Mas falsifikasi itu seperti apa sih? Silakan. oh ya, falsifikasi yang tak maksud itu misal gini, saya bikin pernyataan ini warnanya, ini voltasenya sekian, bisa gitu ya. Sorry, arusnya sekian ampere, misalkan 8 ampere gitu. Lah, maka ketika diukur kok 8 ampere, oh berarti kan sudah benar. Tapi kalau falsifikasi yang tak maksud itu gini, ini hanya bisa dibeli di toko A, misal gitu. Dan ketika semua dan ketika orang mencoba membeli di toko lain, kok ternyata ada, nah berarti kan sudah terbukti keliru. Itu gitu sih. Oke. Mungkin menurut saya agak belibet ini. Oke. Em, jadi eh, saya mau ngomongin bahwa hipotesis bahwa alam semesta ini ada yang mengintervensi, itu tuh sebetulnya buat saya itu nggak bisa difalsifikasi. Maksudnya saya mendefinisikan falsifikasi itu adalah ketika kita membuat sebuah hipotesis atau teori, falsifikasi itu adalah ketika teori ini itu tuh bisa dibantah, ketika teori ini itu tuh bisa disalahkan gitu loh. Misal saya bilang bahwa semua angsa itu warnanya putih gitu ya, semua angsa itu warnanya putih. Apakah itu bisa difalsifikasi atau enggak? Bisa. Mas tinggal datangkan kepada saya angsa yang warnanya hitam misalkan, atau angsa yang warnanya hijau ya. Pokoknya bukan putih lah. Jadi
falsifikasi itu maksudnya adalah ketika suatu teori itu bisa dibantah gitu ya. Dan orang ketika ngomongin falsifikasi itu tuh ngomongnya adalah soal science ya. Science empiris gitu loh, bukan science, bukan sesuatu yang metafisik gitu loh. Nah, kenapa saya mau menghubungkan ini dengan falsifikasi adalah saya tidak melihat, saya nggak setuju kalau dikatakan bahwa hipotesis ada suatu being yang kita nggak tahu apa dan kita nggak tahu siapa yang mengintervensi alam semesta itu tuh bisa diklasifikasi. Saya nggak setuju itu. Saya kira Hmm. hipotesis ini itu tuh nggak bisa diklasifikasi. Kenapa? Pertama, ini bukan hipotesis ilmiah karena dia berada di luar alam. Kedua, ini tuh nggak bisa disalahkan. Maksudnya, maksudnya nggak bisa disalahkan adalah kita tuh nggak bisa menemukan satu percobaan pun, satu bukti pun untuk membantah hipotesis ini gitu loh. Apa yang bisa membantah hipotesis bahwa ada sesuatu atau sosok yang mengintervensi alam ini? Kita nggak mampu mengatakan itu. Soal gini, Mas bisa tanya kepada semua orang beriman, gini ya, kita kan kebetulan kita hidup di semesta yang kita melihat pola di dalamnya ya. Lalu kita menyimpulkan, pasti ada sosok yang mengintervensi ini. Tapi, kalaupun kita berada di semesta yang acak, yang nggak ada pola, kita tetap akan bisa mengatakan ada eh, satu, ada sosok yang mengintervensi ini. Gitu. Kita mengatakan kita melihat desain apa, ya, desain yang mungkin kita melihat desainnya bagus banget gitu ya. Kita mengatakan, ini ada desain bagus nih dari alam, pasti ada yang mengintervensi. Tapi kalaupun kita melihat desain yang sangat jelek, kita tetap bisa mengatakan, tetap ada yang mengintervensi gitu loh. Jadi kita nggak mampu untuk menghadirkan satu bukti, evidence yang mampu untuk membuktikan salah hipotesis ini. Gitu. So therefore, saya nggak setuju sama video Mas Hoyun bahwa untuk dikatakan bahwa ini tuh bisa difalsifikasi. So, bagaimana pendapat Mas Hoyun? Gini Mas ya, Eh, kalau Mas mengatakan nggak bisa difalsifikasinya itu di bagian mananya? Kan tadi sudah tak jelaskan bahwa semua yang ada di alam semesta itu kan dimulai dari Big Bang. Itu Mas Yadi setuju nggak? Gini aja, aku nanya pakai checklist saja ya. Mungkin biar lebih apa namanya, biar lebih ada kesepakatan. Mas setuju nggak kalau semua yang ada ini bermula dari Big Bang? Aku nggak tahu karena para ahli fisika pun sebetulnya lagi berdebat apakah Big Bang itu awal alam semesta atau bukan. So, aku Oke, nggak. sampai saat ini, wes. Untuk sampai saat ini, eh, sebelum Big Bang itu kan diperkirakan nggak ada waktu kan gitu kan. Tetap hipotesis kan ya. Em, Lebih tepatnya adalah pengetahuan kita terbatas hanya pada Big Bang ini. Sebelumnya kita nggak tahu apa-apa. Oke, berarti Big Bang Mas ya. Oke, setelah Big Bang gitu kan. Semua yang ada di alam semesta ini penyusunnya itu kan entitas kuantum ya. Setuju nggak Mas? Nah, aku nggak tahu kan, aku bukan ahli fisika. Lanjut aja, lanjut aja, lanjut. Nah, itu yang tak sorotin itu di situ. Kalau misalkan seluruh yang ada di alam semesta ini adalah kuantum, terus metafisik itu dianggap cuman khayalan, berarti kan yang bisa diobservasi itu kan yang fisik aja, yang metafisik itu mungkin ada, mungkin enggak kan gitu. Ya, tapi Makanya di mana klasifikasinya? Maksudnya kalau kalau Mas Hoyun pengen menunjukkan bahwa hipotesis yang mengintervensi itu bisa diklasifikasi, Mas Hoyun mesti menghadirkan satu percobaan yang bisa membatalkan hipotesis penciptaan itu. hmm, ya itu tadi kan hipotesis yang eksperimen celah ganda itu loh, Mas. Kalau misalkan apa namanya dia itu nggak dilakukan pengukuran sama nggak dilakukan pengamatan atau nggak ada elektron detektornya, dia kan berbentuk gelombang. Dan Ya, kalau gelombang berarti kan antar partikel itu bisa tembus. oke. Makanya yang orang-orang yang tenaga dalam itu kan ngomong, oh ini fisika kuantum kan gitu. Gara-gara itu bisa tembus. Tapi kan kalau kita lihat tangan saya ini kan nggak bisa tembus. Berarti kan tangan saya ini bentuknya kan partikel. Ini juga bentuknya kan partikel. Dan untuk menjadi partikel, faktanya kan harus diamati sama dilakukan pengukuran dulu. Yang Ini unitas kuantum. ini betul-betul baru buat saya karena saya nggak pernah mendengar ada
sesosok orang atau apologet atau siapapun yang mencoba untuk membuktikan keberadaan pencipta dengan menggunakan double slit eksperimen. Maksudnya biasanya double slit eksperimen ini eh, digunakan oleh New Age movement, tapi itu bukan double slit eksperimen. Saya saya belum bisa menemukan apa hubungannya ini dengan penciptaan alam semesta karena apa yang ditunjukkan oleh double slit eksperimen yang saya tahu adalah oke, ketika ada detektor di sana dia tuh menjadi eh, partikel ya. Tek. Ketika kita ketika kita menghilangkan itu dia jadi gelombang, jadi banyak gitu. Tapi aku nggak melihat kalau apakah ini ada hubungannya dengan semesta atau enggak gitu. Karena kalaupun kalau aku ada apologet ya, kalaupun double slit eksperimen ini nggak ada, aku tuh tetap bisa mengatakan hipotesis penciptaan itu. Ya, So, ya, lanjut Mas. aku kira saya masih belum, mungkin mungkin Mas udah ngasih, tapi otak saya lagi lemot karena belum tidur tadi. Saya belum menemukan saya belum menemukan satu percobaan atau satu bukti yang bisa dipakai untuk membantah hipotesis penciptaan. Karena kalau misalkan kita pengen mengatakan bahwa hipotesis penciptaan itu ilmiah dan bisa diklasifikasi, kita itu mesti mengatakan bahwa ada loh satu percobaan yang bisa membuktikan bahwa itu tuh salah. Misalkan saya mengatakan bahwa semua angsa itu warnanya putih. Untuk mengatakan itu bisa diklasifikasi adalah saya bangun percobaan di mana saya bisa menghadirkan satu angsa yang warnanya hitam. So, sampai sekarang saya masih belum nangkep apa satu percobaan atau apa satu bukti yang bisa dipakai untuk membatalkan hipotesis penciptaan ini. Oke, ini Mas ya. Pertama, mau benda apapun itu dia terdiri dari proton sama elektron nggak? Ya, Semua kan terdiri dari proton sama elektron, kan? ya, Ya, nah ya. Nah, sedangkan proton sama elektron tadi di entitas kuantum tadi itu kan dia menjadi partikel kalau dilakukan pengukuran sama pengamatan. Berarti kalau segala sesuatu itu bahan dasarnya adalah elektron, proton sama entitas kuantum tadi dan yang mana seluruh itu tadi harus diamati baru jadi partikel. Berarti kan yang awal Big Bang tadi, bleng, terus ada materi ini dan lain sebagainya. Berarti kan dia harus diintervensi. Kalau enggak dia akan jadi gelombang. Dan ini nggak bisa kita amatin. Ini tembus nih. Sudah nangkep, nggak? Sudah nangkep benang merahnya nggak yang saya maksud? berarti apakah itu harus mengasumsikan bahwa sosok yang mengintervensi ini dia mesti mampu memiliki kesadaran atau enggak, seperti yang Oh, dikatakan oleh nggak tahu. Om In. Oh, nggak tahu, nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Tapi yang pasti dia di luar dari ini. Karena kan kalau misalkan di alam semesta ini, alam semestanya kan terikat, Mas. Kan bahan dasarnya tadi proton, elektron, sama entitas kuantum tadi. Nah, sedangkan proton, elektron, sama entitas kuantum tadi, dia baru jadi partikel kalau diamati. Kan gitu. Kalau nggak diamati, nggak dilakukan pengukuran, dia bentuknya gelombang. Lah kalau gelombang, ya ini nggak ada kenyataan kayak gini, nggak ada. Aku Kan akan gitu. aku akan ya supaya aku dapat poin aku ya. Mungkin aku akan sampaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, menurut Mas Hoyun, ada nggak satu hal yang dia itu bisa mengubah pikiran Mas Hoyun gitu loh, bahwa wah ternyata saya salah nih, ternyata hipotesis saya salah, ternyata mungkin eh, pencipta itu nggak ada. Ada nggak satu hal yang bisa mengubah pikiran Mas Hoyun? Dan kalau ada, itu apa? Ya, ya ini tadi. Kalau misalkan elektron sama proton ya, kalau misalkan elektron sama proton itu ternyata eh, nggak harus diamati dan nggak harus dilakukan pengukuran atau kasarannya nggak harus diintervensi dari luar, maka terus variabel-variabel yang lain juga sudah mengunci ya, bahwa ini loh, wis nggak ada lagi.
Terus nggak butuh intervensi dari luar. Kalau misalkan sudah dikunci gitu, oke, berarti memang pencipta alam semesta nggak ada. Eh, Gitu sih. saya saya pertama saya bukan bukan ahli fisika ya. Saya nggak tahu apa-apa soal fisika. Tapi saya pernah dengar bahwa kalau salah mohon dikoreksi ya. Saya pernah dengar bahwa apa yang terjadi dengan ranah kuantum itu tuh itu tuh berbeda dengan apa yang terjadi di ranah Newtonian. Maksudnya di ranah kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Misal kita mengukur keberadaan Jupiter, misalkan planet Jupiter, kita pakainya Newton. Kita mengukur bola yang dilemparkan, kita pakai Newton. Kita mengukur yang lebih gede lagi, itu kita pakai relativitas Einstein, ya. Relativitas umum Einstein gitu loh. Tapi tapi rumus-rumus itu tuh hancur semua ketika dibawa ke ranah kuantum. Dan apa yang terjadi dengan ranah kuantum yang sangat aneh dan sangat nggak bisa kita pikirin bayangkan, itu tuh tidak terjadi di dunia nyata. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ada semacam batasan nih antara dunia kuantum dengan dunia kita, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia kuantum itu terjadi juga di dunia kita sehari-hari gitu loh. Bagaimana kalau, ya bukan bagaimana kalau, tapi kenyataannya adalah kita ketika mengamati ini, kita, kita amati ini atau kita enggak, dia tetap seperti ini. Seperti Einstein pernah ngomong bahwa, apakah saya ketika tidak melihat bulan, bulan tuh nggak ada di sana gitu. Kurang lebih dia pernah ngomong gitu. Eh, so, bagaimana kita bisa bisa yakin bahwa apa yang terjadi dengan anak kuantum itu juga terjadi di ranah di mana kita hidup sehari-hari gitu loh. Oke. Pertama, ini Mas ya, kalau segala sesuatu itu asalnya dari atom, proton, elektron, dan lain-lain, setuju kan ya? Ya. Dan faktanya kan memang begitu. Lah, yang hukum Newton yang disampaikan Mas Yadi tadi, faktanya juga terjadi kan gitu. Kan itu. Dan yang percobaan eksperimen celah ganda itu juga terjadi. Yang jadi masalah kan di situ. Itu juga real ya masalahnya. Makanya kan ilmuannya kan dapat dapat hadiah Nobel itu kan. Nah ini kan agak aneh. Maksudnya dia itu si materinya ketika posisi kuantum dia pakai algoritma A, anggap aja gitu. Ketika di yang gede kayak gini, yang makro gini, dia pakai hukum Newton. Nah itu kapan perpindahannya? Terus apa namanya? Kalau misalkan si materi tadi itu pengen berpindah, itu kan apa ya? Harusnya kan sewaktu-waktu. Oke. Kan sewaktu-waktu uang eksperimen celah gandanya itu mau diulang-ulang ya tetap hasilnya kayak gitu kok. Eksperimen celah gandanya yang dualitas partikel gelombang tadi ini diulang-ulang ya tetap kenyataannya ya pakai hukum Newtonnya yang masih berlaku. Kan di situ tuh masalahnya. Si materi itu berjalan dua rumus, yang mana dua rumus ini ternyata ada gap. Kalau misalkan dia itu apa namanya, ya aneh. Makanya siapa namanya, si ilmuwan yang dapat Nobel itu kan ngomong kalau kalau orang ngomong ngerti kuantum wis jelas gak ngerti. Nah, memang memusingkan. Eh, oke. Ini udah 1 jam, jadi aku akan pindah ke topik lain. BTW yang barusan, eh, aku kira Mas Hoyun akan angkat argumen kosmologis atau argumen teleologis atau ontologis, tapi enggak ya. Tapi untuk yang barusan, mungkin aku akan konfirmasi ya ke teman-teman yang ahli fisika dari teman aku, dan aku akan tanya yang lebih dalam soal mereka. Tapi aku nggak bakal banyak komen soal itu karena aku nggak tahu apa-apa soal fisika. So, ayo kita sekarang pindah ke moralitas. Maafin teman-teman karena aku mesti stop videonya di sini karena seperti biasa untuk menonton video lengkapnya teman-teman mesti join dulu membership channel ini. Makasih.